dakwah yang dilakukan. Kemudian sistem, ini sistem dakwah ini adalah teori yang kita lakukan adalah satu sistem yang antara satu dengan yang lain itu lain bahasannya. Hampir sama dengan teori proses. Proses itu mulai dari A, B, C itu berurut. Itu proses pelaksanaan kegiatan. Dan itu tentunya yang biasanya kita lihat seperti ini adalah kaitannya dengan budaya lokal, budaya yang terjadi di sekitar kita, itu yang kita teliti. Misalnya pesan-pesan dakwah dalam alule apa di Kolaka, alule, ya, pesan-pesan dakwah alule atau pesan-pesan dakwah dalam apa itu Maparenda. Tahu bilang Maparenda itu ada lesu, ada yang kita bunyi kalau pesta panen. Nah, itu. Nah, kalau itu yang digunakan berarti kita harus melihat dari teori proses dakwah. Bagaimana proses pelaksanaan itu? Sehingga di dalam setiap pelaksanaan itu kita akan melihat dari apakah ada pesan-pesan dakwah di dalamnya atau tidak. Ini yang banyak dikembangkan di S1 sekarang, karena di jurusan manajemen dakwah itu kita sudah hampir kewalahan mencari judul apa lagi yang mau dibahas oleh mahasiswa S1. Makanya sekarang kita arahkan ke persoalan budaya lokal. Budaya lokal itu disorot dari persoalan-persoalan pesan-pesan dakwah. Apakah terdapat pesan dakwah di dalamnya atau tidak? Nah, ini yang banyak kita akan bahas. Dan tentunya pada wilayah penelitian dakwah dan komunikasi ini tentunya kita sudah bisa memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa untuk melihat secara jelas wilayah teoritis penelitian komunikasi dakwah itu adalah dilihat dari segi konten analisis. Nah, salah satu hal yang menarik untuk kita kaji lebih jauh, yang pertama tadi itu adalah teori dakwah dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah Al-Quran dan hadis itu teori atau bukan? Yang kedua, teori dakwah dari hasil iktibas atau adopsi setelah dikoreksi dan diseleksi dari teori-teori sosial, yakni filsafat, sosiologi, psikologi, antropologi, komunikasi, dan manajemen. Nah, inilah teori-teori dakwah yang diadopsi. Jadi selain teori dakwah yang 5 tadi, ada teori-teori dakwah yang diadopsi dari filsafat, dari sosiologi. Itulah sebabnya penelitian kualitatif ini lebih banyak diarahkan pada pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan sosiologis, fisiologis, antropologi, komunikasi, bahkan manajemen. Ini yang banyak digunakan pendekatan. Jadi pendekatan ilmu, ada kan pendekatan ilmu, ada pendekatan metodologi. Pendekatan metodologi itu adalah kualitatif, kuantitatif. Kalau pendekatan ilmu terkait dengan dakwah itu adalah pendekatan sosiologis, psikologis, antropologis, komunikasi, dan termasuk manajemen. Kemudian yang ketiga adalah teori-teori dakwah produk penelitian. Jadi ada teori-teori dakwah dihasilkan dari hasil penelitian, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yang menggunakan teori-teori dari Al-Quran dan hadis tadi. Kemudian yang keempat, teori-teori dakwah produk penelitian baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang menggunakan teori-teori dari iktibas. Yang kedua tadi, teori yang dihasilkan, teori dakwah yang dihasilkan dari adopsi dari ilmu sosiologi, psikologi, antropologi, komunikasi. Jadi itu ada 4 hal yang menjadi bagian lintasan wilayah teoritis penelitian dakwah yang perlu kita kembangkan.